Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-5 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Fawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Yusuf Ibn Al-Hasan bin Abdul Hadi Ibn Nibrat rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya mulai pada kaidah berikutnya, ada dua hal yang ingin saya ingatkan pada pertemuan sebelumnya. Tepatnya pada kaidah yang ke-15 untuk salat sunnah yang ke-16 yaitu salatul raghaib. Saya belum terangkan tentang salat raghaib ini, apalagi bertepatan dengan bulan Rajab. Setelah kita mengetahui bahwa salat raghaib adalah salat yang tidak disunnahkan, dia adalah salat yang dianggap bid'ah oleh para a'immatus salaf, yang kebanyakan ahli fikih dari kalangan ahli hadis seperti Imam Nawawi dan selainnya mengingkari penyebutan salat ar-raghaib ini. Dan salat ar-raghaib maksudnya adalah salat yang dilakukan di awal Rajab atau di pertengahan Sya'ban. Salat yang dilakukan di awal Rajab atau di pertengahan Sya'ban. Ya, dan dimaklumi bagaimana kaifiat salat yang dilakukan sebagian orang, dan itu semuanya berdasarkan hadis yang lemah atau palsu di kalangan ahli hadis. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan poin yang atau salat sunnah yang ke-18, salatul manzil, salat di rumah. Disebutkan hadisnya ya, dalilnya itu hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Bazzar di sini, dan hadisnya dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan selainnya. Dari Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah bersabda, "Idza dakhalta manzilak fashalli rak'atain tamna'anika madkhal as-su'. Fa idza kharajta min manzilik fashalli rak'atain tamna'anika makhraj as-su'." Apabila kamu masuk ke rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. 2 rakaat ini menghalangi kemasukan yang jelek. Dan apabila engkau keluar dari rumahmu, salatlah 2 rakaat. 2 rakaat ini menghalangi keluar yang jelek. Ini hadis oleh Al-Manawi di dalam Faidul Qadir. Beliau berkata bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Dan Al-Haythami mengatakan rijalnya, rawi-rawinya muwaffaqun. Iya. Sanadnya saya periksa yang bisa dihasankan. Dan juga hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Dan di dalam As-Sahihah beliau katakan isnaduhu jayyid. Sanadnya bagus. As-Sahihah nomor 1323. Baik, kita masuk kepada pelajaran untuk hari ini. Kita sudah menyelesaikan kaidah yang ke-16. Sekarang kita akan memasuki kaidah yang ke-17. Kata penulis rahimahullah ta'ala, as-sabi'ah asyarah. Kaidah yang ke-17. Ya. Ini fima lahu khutbatun min as-salawat wa ma tuftatahu bihi. Ya, salat yang memiliki khutbah, kemudian kaidah penjelasan bagaimana khutbah itu dimulai. Dibuka dengan apa khutbah itu. Jadi ini 2 sudut dalam satu kaidah.
Sudut yang pertama beliau katakan malaku khutbatun minas salawat arba'ah. Salat yang memiliki khutbah itu ada 4. Ada 4 salat memiliki khutbah. Oke. Dan beliau tidak terangkan khutbahnya di mana, di awal atau di akhir. Karena sebagian dari 4 yang diterangkan ada yang di awal dan sebagiannya ada yang di akhir. Beliau hanya mengatakan 4 jenis salat memiliki khutbah. Yang pertama adalah al-Jum'ah, salat Jumat. Dan dimaklumi bahwa salat Jumat memiliki 2 khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Dan 2 khutbah Jumat adalah sebelum salat Jumat. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Kemudian yang kedua adalah wal-Idaini, 2 Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dimaklumi bahwa Idul Fitri dan Idul Adha khutbahnya setelah apa? Setelah sholat. Khutbahnya setelah sholat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khutbah 2 Id itu 2 kali. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa khutbah Id itu hanya 1 kali khutbah saja. Karena tidak ada dalil yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Id memiliki 2 khutbah. Maka yang benarnya seperti yang dilakukan kebanyakan masyarakat kita di Indonesia ini, bahwa Idul Fitri dan Idul Adha hanya memiliki 1 kali khutbah setelah sholat Id. Kemudian yang ketiga adalah al-istisqa wal istisqa, salat minta hujan. Dan ini khutbahnya kapan? Sebelum atau setelah sholat? Setelah sholat. Sama dengan apa? Dengan Id. Kemudian yang keempat wal kusuf. Sudah berlalu ya dalilnya untuk salat istisqa hadits Ibnu Abbas, riwayat At-Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa kama yusalli Id. Sebagaimana beliau melakukan salat Id. Kemudian yang keempat adalah salat al-kusuf. Salat gerhana. Dan salat gerhana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum khutbah. Beliau salat dahulu. Beliau serukan kepada manusia salat jamiah. Kemudian beliau mengimani para sahabat. Setelah itu beliau berdiri memberikan khutbah. Ya. Dan khutbah kusuf ini hanya 1 kali khutbah saja. Hanya 1 kali khutbah. Tidak ada khutbah kedua. Baik. Jadi ini 4 salat yang memiliki khutbah. Selain daripada itu tidak ada khutbahnya. Tidak ada khutbahnya. Ini kaidah ya. Kemudian potongan yang kedua dari kaidah kata beliau, "Tsummal khutabu thalatha." Kemudian khutbah itu terbagi 3. Yang pertama, muftatahun bilhamdi. Ada khutbah yang dibuka dengan alhamd, pujian. Si khatib berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa innal hamdalillah. Dimulai dengan apa? Pujian. Wa hiya khutbatul Jum'ati wal Kusuf. Ini untuk khutbah Jumat dan khutbah apa? Kusuf. Yang kedua, kata beliau, wa khutbatun muftatahatun bitakbir. Ya. Yang khutbah dibuka dengan takbir. Khutbah dibuka dengan takbir. Wa hiya khutbatul Idain. Yaitu khutbah 2 Id. Ya, biasanya di buku-buku fikih sebutkan bahwa di khutbah Id dimulai dengan takbir 9 kali. Ya. Dan di sela-sela khutbah
diselipkan takbir. Alasan mereka karena hari Id adalah hari untuk mengagungkan Allah. Di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian bertakbir membesarkan Allah terhadap hidayah untuk kalian. Iya. Ini alasan mereka kenapa didahulukan atau dimulai dengan takbir. Kenapa dimulai dengan takbir? Namun ini alasan adalah alasan yang ditolak oleh al-muhaqqiqin dari para ulama. Ibnu Qayyim yang mengingkari hal ini dan beliau serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa khutbah Id yang benarnya sama dengan khutbah yang lainnya. Tidak ada syariat khusus memulai dengan takbir. Memulainya dengan takbir. Dan ini yang lebih tepat insyaAllah. Iya. Cuma yang menjadi masalah bagi kita, kadang di sebagian tuntunan, itu adalah hal yang masyarakat terbiasa dengannya. Masyarakat yang terbiasa dengannya. Karena itu, kita sendiri mendengarkan jumlah dari ulama kita, ada yang mengatakan tidak dimulai dengan takbir, sebab tidak ada dalil yang menjelaskannya. Tapi ketika beliau berkhutbah juga dimulai dengan takbir. Karena di sebagian masyarakat hanya itu yang mereka kenal. Sama di salat Jumat juga seperti itu. Di Jumat mereka memiliki aturan-aturan yang mereka anggap bagian dari rukun Jumat. Ya. Seperti membaca salawat, kemudian membaca ayat innallaha wa malaikatahu, membaca innallaha ya'muru bil 'adl dan seterusnya. Ini walaupun yang benarnya dia bukan harus, tapi tidak pantas bagi seorang yang berada di tengah masyarakat yang menganggap itu rukun, dia meninggalkannya. Sebab ini akan menyebabkan keributan, ya, dan fitnah. Tidak ada ucapan yang indah diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan juga sebelumnya diterangkan semana dengannya oleh gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bahwa menghadapi yang seperti ini, kadang seorang berjalan saja seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Kalau dia ingin merubah, maka hendaknya diajari dulu manusia bagaimana tuntunan agar supaya tidak timbul fitnah ya di belakangnya. Baik. Jadi yang kedua ini khutbah dimulai dengan takbir yaitu khutbah Id. Ini yang benarnya sama dengan yang lainnya, hanya dimulai dengan alhamd. Kemudian yang ketiga kata beliau wa khutbatun muftatahatun bil istighfar. Ada khutbah dimulai dengan istighfar. Ya. Apakah dia si khatibnya yang beristighfar atau dia membacakan ayat maupun hadis anjuran beristighfar atau yang semisal dengannya. Dimulai dengan istighfar. Dan ini kata beliau wahia khutbah istisqa. Ini pada khutbah istisqa. Karena memang Nabi SAW ketika beliau mengajarkan salat istisqa dan menganjurkannya, beliau menyebutkan anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Dan ini diantara mana syariat salat istisqa ini. Seorang memperbanyak istighfar, ya, mengakui dosa dan kesalahannya, memohon ampunan Allah, agar supaya dimudahkan rezeki itu untuk mereka, apakah rezeki berupa hujan maupun selainnya. Ya. Namun memulai khutbah dengan istighfar ini perlu dalil khusus dan tidak dalil khusus yang menjelaskan tentang hal ini.
Maka asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh tentang khutbah-khutbah. Dan di khutbah-khutbah beliau hanya didahului dengan apa? Alhamdulillah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu yang ketiga ini juga yang benarnya sama dengan yang pertama. Iya. Bahwa khutbah itu adalah dimulai dengan alhamdulillah, pujian. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Baik. Jadi selesai sudah kaidah yang ke-17 dan penjelasan tentang khutbah dimulai dengan hamd, dimulai dengan takbir dan istighfar. Ini pembahasan perlu kita ketahui agar supaya kalau ada yang melakukannya kita tahu bahwa mereka memegang suatu pendapat walaupun pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Adalah pendapat yang lemah. Ya, dan yang benar juga bahwa khutbah itu semuanya dimulai dengan apa? Dengan hamd, dengan pujian. Kemudian kata penulis rahimahullah, as-samina asyarah, kaidah yang ke-18. Fi aqsamil ibadati binisbati liwaqtiha. Tentang pembagian ibadah dilihat kepada waktunya. Dilihat kepada waktunya. Sebab ibadah itu banyak jenis atau banyak pembagiannya. Ya dilihat pembagiannya dari arah mana, dari sudut mana. Dan di sini penulis menyinggung salah satu pembagian ibadah. Yaitu dilihat kepada waktunya. Kata beliau rahimahullah, al-ibadatu binisbati ila waqtiha qisman. Ibadah kalau dilihat kepada waktunya itu terbagi dua, qisman, terbagi dua. Yang pertama, ada ibadah yang sempit. Ya, waktunya sempit. Nah, ada ibadah muwassa. Ada ibadah yang sifatnya apa? Muwassa, luas. Sifatnya luas. Ya. Ya kalau disebut sempit, dan contoh puasa misalnya. Puasa itu waktunya sudah ditentukan dari terbenamnya, dari terbitnya fajar, kedua hingga terbenamnya matahari. Ya. Hanya itu saja waktunya. Tidak boleh dilakukan apa kurang daripada itu. Nah, jadi sempit. Jadi ibadah sifatnya puasa. Ya, ibadah yang sifatnya luas. Ya, ada ibadah yang sifatnya luas. Boleh dilakukan di awal waktu, boleh di pertengahan waktu, dan boleh di akhir waktu. Ya, jelas ya? Demikian. Dan al-muwassa, ibadah yang sifatnya luas ini terbagi tiga oleh penulis. Terbagi tiga. Ya. Dan ini kaidah yang diterangkan oleh beliau di sini aghlabiyah, kebanyakannya. Bahwa terbagi tiga. Yang pertama ada waktu fadilah, ada waktu paling utama. Yang kedua ada waktu jawaz, waktu boleh. Yang ketiga waktu darurah, ini waktu daruratnya. Waktu darurat. Iya. Seperti contoh misalnya salat zuhur. Salat zuhur waktunya luas. Iya. Boleh dilakukan di awal waktu, di akhir, dan di tengah. Kalau dilakukan di awal waktu, di kondisi matahari tidak terlalu panas, maka itu adalah waktu fadilah, waktu paling afdalnya. Dan boleh salat zuhur dilakukan sampai masuk waktu asar. Begitu adalah akhir waktu bolehnya. Dan di waktu darurat, ya seorang yang ketiduran, lupa salat zuhur misalnya, atau apa saya bentuk yang lain, seorang
perempuan yang baru bersih dari haidnya, dia bersih dari haid setelah sholat asar, maka dia juga tetap ada kewajiban melakukan sholat zuhur. Karena dari waktu asar hingga waktu maghrib itu waktu darurat untuk sholat zuhur. Waktu apa? Waktu darurat untuk sholat zuhur. Iya, karena itu boleh dijamak antara zuhur dan asar. Boleh dijamak taqdim, boleh dijamak apa? Takhir. Iya. Jadi ini contoh ya. Contoh lain. Ya. Salat asar. Waktu bolehnya, waktu fadilahnya di awal waktu salat asar. Waktu bolehnya sampai matahari menguning. Dan waktu daruratnya sampai apa? Matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Itu waktu daruratnya. Iya. Salat maghrib, waktu utamanya di awal waktu. Akhirnya adalah ketika masuk waktu isya. Itu akhir waktu boleh. Dan waktu daruratnya sampai masuk salat subuh. Itu waktu darurat. Salat isya, afdalnya, ya. Ini ada dua pendapat di salat isya. Dan yang paling afdalnya dia di pertengahan malam. Ya. Ini kalau masjidnya salat di pertengahan malam, afdalnya seperti itu. Tapi kalau dia masjid, masyarakat kebiasaannya awal waktu, maka dia ikut di awal waktu. Dan dikatakan afdalnya di akhir. Tapi dikatakan afdalnya di awal. Jelas ya? Salat berjamaah itu kewajiban. Karena itu para sahabat yang mengakhirkan itu ikut ketentuan Nabi. Kalau Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul, beliau bersegera. Beliau melihat para sahabat masih agak lambat, maka beliau mengakhirkan. Dan di kondisi kebanyakan negeri kaum muslimin hari-hari ini, di waktu siang mereka sibuk dan malam adalah kesempatan untuk beristirahat. Karena itu mereka melakukan sholat isya'nya di awal waktu. Ya, di awal waktu. Oke, baik. Jadi waktu isya itu waktu bolehnya, waktu fadilahnya. Waktu bolehnya sampai sepertiga malam atau sampai seperdua malam. Itu waktu boleh. Dari seperdua sampai waktu subuh itu waktu darurat namanya. Itu adalah waktu darurat. Jelas ya? Iya. Kalau sholat subuh itu waktunya, afdalnya adalah di awal waktu. Di awal waktu. Dan akhirnya adalah ketika matahari terbit. Hanya punya waktu boleh saja. Tidak ada waktu darurat. Tidak dikatakan waktu daruratnya sampai duhur. Tidak. Ini untuk sholat apa? Sholat subuh. Ya. Contoh lain. Ini ibadah sholat ya. Kita lihat ibadah zakat fitri. Zakat fitri, waktu bolehnya dari tanggal 28 sudah boleh mengeluarkan zakat. Waktu fadilahnya setelah matahari terbenam, ya, termasuk tanggal 1 Syawal, itu waktu fadilah dia mengeluarkan. Ya. Waktu fadilah dan dia wajib untuk mengeluarkan di situ. Dan ketika sudah masuk waktu pagi, ini dia masuk waktu pagi hingga khatib berdiri, ini waktu kewajiban. Kalau misalnya dia lupa atau lupa mengeluarkannya, maka dia punya waktu darurat setelah itu. Jelas ya? Jadi penyebutan kata muwassa di sini, ini kaidah aghlabiyah. Dan seluruh jenis ibadah yang diberikan keluasan, lalu bisa dikatakan ada yang waktu fadilah, waktu boleh, dan waktu daruratnya. Dan saya perlu ingatkan di sini satu poin, bahwa Imam Syawkani mengkritik penggunaan kata ada waktu fadilah, waktu boleh, dan waktu darurat. Iya. Dan kritikannya diarahkan kepada sudut penamaan. Namun hakikat yang kita terangkan itu ada di dalam hadis.
Seperti sholat misalnya, ya, seorang yang sholat duhur, ya, dia afdalnya kerjakan di awal waktu, boleh sampai waktu asar. Darurat, ya kalau dia misalnya perempuan baru bersih dari haid, anak kecil baru dia balik, orang yang gila baru dia sadar, baru dia waras di waktu asar, maka dia tetap kewajiban. Ada kewajiban untuk salat apa? Salat duhur. Ya, ini diterangkan dalam hadis. Karena dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina salataini bil Madinati min ghairi udhrin wala matar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat di Madinah, tidak ada udzur dan tidak ada hujan. Beliau menjamaknya. Menunjukkan bahwa ini waktu masuk ke dalam waktu di kondisi tertentu. Dan itulah yang disebut kondisi darurat. Ya, jadi kalau penamaannya dianggap salah waktu fadilah, boleh darurat. Ya, tapi hakikatnya adalah hal yang ditunjukkan oleh apa? Oleh hadis-hadis. Baik, dan saya kira hal ini diberi keluasan itu lebih afdal insyaallah taala. Baik, ini kaidah yang keberapa? Ke 18. Kemudian kaidah yang ke-19. Kata beliau at-tasi'ah asyarah. At-tasi'ah asyarah. Kaidah yang ke-19. Ini fi julusat as-salat, tentang masalah duduk-duduk yang ada di dalam salat. Ya. Jadi dalam salat itu perhatikan ada beberapa jenis duduk. Dan di sini penulis ingin memberikan kaidahnya. Ada berapa jenis duduk di dalam salat. Kata beliau al-julusati atau al-julusatu fi sholati sittatun. Duduk di dalam salat itu ada 6 bentuk. Ada 6 bentuk. Yang pertama adalah iftirashun. Yang pertama duduk iftirash. Duduk iftirash itu bagaimana? Ya. Orang yang salat, dia tancapkan kaki kanannya. Kemudian dia duduk di atas kaki kirinya. Itu duduk iftirash. Ini biasanya duduk tasyahud pertama. Iya. Seperti kemudian duduk tasyahud pertama. Ini disebut dengan duduk iftirash. Jelas ya? Dan duduk iftirash ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan. Ada di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi di riwayat Al-Bukhari, di mana Abu Humaid memperagakan salat Nabi SAW dan dihadiri oleh 10 orang sahabat. Beliau menjelaskan tentang sifat salat Nabi. Dan beliau terangkan tentang duduk istirahat di tasyahud pertama. Tancapkan kaki kanan dan duduk di atas kaki apa? Kaki kiri. Demikian pula duduk iftirash ini berlaku pada salat yang hanya memiliki 1 kali tasyahud. Hanya memiliki 1 kali apa? Tasyahud. Seperti salat apa? Salat subuh. Iya. Dan ada hadis yang jelas di dalam hal ini, yaitu hadis Wa'il bin Hujr, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan selainnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk di salat yang memiliki 2 rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas apa? Kaki kirinya. Iya. Ini kefiat sholat ini yang memang
kebanyakan masyarakat kita, mereka duduknya untuk sholat subuh, duduk apa? Duduk iftirash. Ini pendapat di sebagian mazhab Syi'i. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadits Abu Humaid, di mana disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat terakhir beliau duduk istirahat. Dan kalimat 2 rakaat terakhir ini dianggap oleh mereka semua sholat, yang penting akhir dari sholat duduknya duduk apa? Istirahat. Dan ini pemahaman yang keliru dalam memahami hadis. Kenapa? Sebab hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu menjelaskan tentang sholat yang punya 2 tasyahhud. Yang ada sebagian riwayat hanya disebutkan 2 rakaat terakhirnya, berarti dia memotong hadis. Jelas ya? Karena itu tidak cocok dijadikan sebagai dalil. Ya, dan memang ada silam pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan pada sholat yang 2 rakaat itu duduknya duduk apa? Tawarruk. Ada yang mengatakan duduk istirahat. Ada yang mengatakan duduk istirahat itu yang lebih kuat insyaallah taala. Ya, dan saya sendiri secara pribadi saya tidak pernah melihat ada dari ulama kita di masa ini yang berpendapat dan melakukan selain daripada duduk istirahat. Di musim haji saya pernah sholat di belakang Syekh bin Baz, dan dia duduk istirahat di sholat subuh. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Syekh Mukbil, Syekh Abdul Muhsin Laba, Syekh Khalil Furqan, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid Al-Madakhali. Dan selainnya dari para ulama besar kita, ya, mereka semuanya duduk apa? Duduk istirahat. Maka tentunya ini adalah hal yang lebih utama dengan pendapat para ulama besar seperti itu. Itu lebih utama kita ambil sebagai apa? Sebagai hal yang kuat untuk diamalkan. Ya, adapun kondisi kebanyakan masyarakat kita yang mereka kebanyakannya duduk apa? Tawarruk. Duduk tawarruk. Ya. Ini insyaallah taala bisa diobati dengan dilakukan sedikit demi sedikit. Karena memang awalnya ketika dilaksanakan sunnah ini duduknya duduk istirahat. Kadang sebagian makmum di belakang bertasbih subhanallah, kira imamnya lupa. Ya. Jelas ya? Maka di kondisi yang seperti ini saya pernah menerangkan kaidah. Kaifiat duduk itu dari sunnah salat. Bukan dari kewajiban salat. Akan kita terangkan nanti. Ya. Jadi kalau sunnah ini bisa menimbulkan konflik, dia tinggalkan saja. Dia tinggalkan. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan fatwa seorang yang salat mengimami masyarakat ini madhabnya basmalah harus dijaharkan, maka Syekhul Islam itu yang memberi fatwa dia menjaharkan basmalah. Dia menjaharkan basmalah. Sebab kalau dia tidak menjaharkan, dia mengamalkan sunnah dan timbul perpecahan, ya, maka perpecahan lebih besar mafsadatnya daripada dia mengamalkan apa? Sunnah. Dan itu tidak ada di dalam kaidah syariat kita. Seorang ingin mengamalkan maslahat tapi melahirkan mafsadat yang besar. Itu tidak ada di dalam kaidah syariat kita. Jelas ya? Dan ini fikih yang harus dipahami. Ya. Tapi bukan artinya seorang itu tidak menghidupkan sunnah. Sunnah itu dihidupkan tapi dengan cara, sekali lagi, dengan cara yang bijaksana, seorang melihat keadaan, menerangkan, menjelaskan, mengajarkan. Ya. Agar supaya apa yang merupakan sunnah tersebar. Ya. Dan juga dijaga dan diperhatikan kondisi manusia. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Baik, saya kembali kepada bentuk duduk dalam salat. Jadi yang pertama adalah iftirash. Duduk iftirash. Yang kedua adalah duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Dan dikatakan tawarruk karena dia duduk di atas warakahnya, di atas langsung duduk di atas tulang pantatnya.
Di mana duduk tawarruk ini dia tancapkan kaki kanannya, kemudian kaki kirinya dia masukkan di bawah kaki kanan, lalu pantatnya langsung duduk di mana? Di atas bumi. Iya. Ini disebut duduk tawarruk. Baik. Dan duduk tawarruk ini adalah duduk yang disyariatkan untuk sholat yang punya tasyahud kedua. Jadi tasyahud kedua disyariatkan untuk duduk apa? Duduk tawarruk. Ya, dalilnya ada di dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi dan ada juga di dalam hadits yang lainnya. Baik. Saya kira ini sifat duduk yang jelas. Ya, dan tawarruk ini disunnahkan sama dengan iftirash. Iftirash juga sunnah. Ya. Ya, kalau misalnya di kondisi ramai seperti ini banyak orang berdesak-desakan, ya, dia duduknya tawarruk, ya, dan akan menindih orang yang di sampingnya, dia laksanakan sunnah tadi kan? Ya, dia duduk iftirash saja. Sebab ya, kaidah umum dalam syariat kita, kalau sunnah dilakukan dan itu akan melantarkan kewajiban atau menimbulkan hal yang mafsadat, maka dia tidak lakukan apa-apa. Jelas ya? Ini harus diperhatikan. Inilah fikih, seorang mempelajari ilmu fikih pentingnya di situ. Jadi selama ini mungkin seorang menyangka, oh tawarruk kita harus. Kalau tidak tawarruk seakan-akan sholatnya tidak syah. Padahal ini orang yang di sampingnya sudah berteriak dari tadi. Ya. Jelas ya? Maka ya, harus dicermati hal yang seperti ini. Tapi bukan juga artinya kita bergampangan dengan hal ini. Ya, kalau di masyarakat Indonesia tawarruknya luar biasa. Tapi kalau di masyarakat Timur Tengah sana, ya, kebanyakannya mereka bergampangan dengan duduk tawarruk. Sampai tasyahud akhir saja, duduknya duduk iftirash juga. Padahal luas di samping kanan dan kirinya. Ya, ini termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang umum. Kalau di kalangan ulama dan para penuntut ilmu tidak seperti itu tentunya. Jelas ya? Baik. Ini yang kedua ya tentang duduk tawarruk. Yang ketiga, kita beli wa tardihun lil mar'ati wa fi salatil jalis fi halatil qiyam. Dan tardih bagi perempuan duduk murabba. Ya. Duduk murabba ini ya, seperti duduk bersila. Duduk apa? Bersila. Ya, di mana di definisinya disebutkan bahwa lututnya diarahkan ke sebelah kanan, lutut kanannya diarahkan ke sebelah kanan, ya, dan kakinya diarahkan ke sebelah kiri. Dan lutut kirinya diarahkan ke sebelah kiri, kakinya diarahkan ke sebelah kanan. Ini duduk apa? Ya, duduk bersila. Mirip seperti itu. Dan ini tarbih dikatakan disunnahkan bagi perempuan. Jadi sunnahnya yang pertama untuk perempuan. Yang kedua, wa fi salatil jalis fi halatil qiyam. Dan disunnahkan untuk orang yang salat duduk di posisi berdirinya. Di posisi apa? Berdiri. Jadi kalau orang yang salat duduk, ya, kan ada posisi berdirinya, ada posisi rukuknya, dan ada posisi apa? Sujudnya. Jadi kalau sujud mungkin dia sujud biasa. Posisi rukuknya harus berbeda dengan posisi apa? Berdirinya. Maka di posisi berdirinya duduknya duduk apa? Duduk tardih. Ya ini maksudnya. Ya, dan untuk hal ini, ya, mereka berdalilkan dengan riwayat dari Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar menganjurkan untuk tardih. Iya. Jelas ya? Dan ini asal dari beliau. Baik. Demikian pula duduk yang keempat. Duduk yang keempat ini mereka berdalilkan dengan asar dari Ali bin Abi Thalib. Wasadlun fi julusil mar'ah. Dan sadal pada duduk perempuan. Ya, sadal itu dia lintangkan kakinya. Dia lintangkan ke sebelah kanannya. Jadi perempuan duduknya duduk menyamping begini. Dua kakinya ke kanan semuanya. Dan dia ke arah apa? Tentunya akan condong ke kiri. Ya. Jelas ya? Seperti duduk tawarruk. Tetapi tawarruk kan ditancapkan kaki apa?
kaki kanannya ini tidak direntangkan ke sana. Dan kalau di Indonesia orang memang sebut itu duduk perempuan. Ya kan? Baik. Ini disebut sadar. Ya, dan mereka berdalilkan dengan asar dari Ali bin Abi Thalib yang maknanya seperti itu. Iya. Dan ini letak silang pendapat di kalangan para ulama untuk dua jenis duduk ini. Iya. Sisi silang pendapatnya di permasalahan apakah laki-laki dan perempuan sama di dalam kaifiyat sholat atau ada perbedaan. Sebagian ahli fikih termasuk penulis, dan ini di mazhab Hanbaliyah yang masyhur di mazhab Hanbali, bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam kaifiyat duduknya. Ini perbedaannya. Jelas ya? Dan sejumlah ulama fikih yang lainnya, mereka tidak membedakan. Laki-laki sama dengan perempuan. Dan ini akhirnya yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab Imam Al-Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya. Beliau katakan babu sunnatit tasyahhud. Wa kanat Ummu Darda tajlisu at-tashahhud jilsata ar-rajul wa kanat faqihatan. Kata beliau bab tentang sunnah duduk tasyahhud. Kemudian beliau katakan adalah Ummu Darda. Ibnu Hajar menyebutkan di syarah Ummu Darda yang dimaksud Ummu Darda as-Sughra. Itu seorang tabi'iyah. Ummu Darda ini dia duduk seperti duduk laki-laki. Dan Ummu Darda ini adalah seorang perempuan yang ahli fikih. Jadi ucapan ahli fikih dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ini isyarat bahwa Imam Al-Bukhari menguatkan perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Ummu Darda. Ya, karena itu hadis yang beliau bawakan, beliau bawakan hadis-hadis tentang kaifiyat duduk, tawarruk dan duduk iftirash saja. Tidak ada kaifiyat yang lain yang beliau bawakan. Di mana beliau ingin tunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama kaifiyatnya dalam hal ini. Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan sama di dalam masalah apa? Duduk salat. Ya, mereka iftirash dan mereka tawarruk juga. Tawarruk juga. Kecuali kalau dia duduk iftirash dan duduk tawarruk, dikhawatirkan kainnya tersingkat, karena kainnya pendek atau di kondisi tertentu, maka ini lain lagi masalahnya. Dia boleh tidak duduk tawarruk dan iftirash, ya, karena menutup auratnya. Sebab menutup aurat lebih dipentingkan di dalam sholat daripada dia melakukan apa? Melakukan sunnah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini duduk yang keempat. Ya, sekali lagi yang ketiga dan keempat ini pendapat sebagian ulama ya, bentuk duduknya. Dan yang pendapat yang lebih kuatnya bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam hal ini. Kemudian duduk yang kelima namanya duduk ik'a. Duduk ik'a. Duduk ik'a yang dimaksud adalah seorang menancapkan kedua kakinya. Ya, dia tancapkan kedua kakinya, lalu dia duduk di atas kedua tumitnya. Ya. Duduk di atas kedua tumitnya. Ini kaifiyat duduk disunnahkan di satu keadaan saja. Yaitu pada duduk antara dua sujud. Pada duduk apa? Antara dua sujud saja. Tidak ada tempat lain. Karena itu kalau ada yang melakukan duduk ik'a pada tasyahud awal atau tasyahud akhir, ini termasuk kekeliruan ya. Sebab ini hanya ada pensyariatannya di duduk apa? Duduk antara dua sujud. Iya. Dan itu pun dilakukan kadang-kadang. Dilakukan kadang-kadang karena memang sifat hadisnya tidak mengesankan dia adalah suatu hal yang dilakukan terus-menerus. Kadang-kadang dilakukan ik'a ini. Jelas ya? Ya, dan hadisnya kuat, sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya. Baik, selesai sudah tentang duduk ik'a. Dan ini ik'a yang disyariatkan di dalam sholat. Ada ik'a yang lain sebenarnya dalam sholat, tapi itu ik'a yang dilarang. Ik'a yang dilarang. Caranya, dia dudukkan, dia tancapkan kedua kakinya, kanan dan kiri dia tancapkan, lalu pantatnya langsung duduk di lantai. Ya.
Ini ik'a juga namanya, tapi ik'a yang dilarang. Ya. Karena dia menyerupai apa? Hah? Menyerupai anjing. Karena itu dilarang. Dan dari pendalilan ini diambil juga petikan oleh para ulama dari beberapa larangan menyerupai binatang, menyerupai anjing, ada yang menyerupai keledai, menyerupai ayam, jika sholatnya kaum munafikin. Ya, larangan-larangan menyerupai binatang ini dari situ diambil maksumum oleh para ulama, tidak boleh menyerupai binatang. Ya, dalam gerakan, ya, jurus maupun yang semisal dengannya. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, kata beliau wajil satu istirahat. Atau wajil satu istirahat, duduk istirahat. Ini duduk yang keenam dan dia ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang duduk istirahat ini. Apakah dia dari hal yang disunnahkan atau hal yang diperlukan atau hal yang diperbolehkan karena hajat? Iya. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Ya, kalau dikatakan sunnah, maka afdalnya setelah sujud kedua, dia duduk istirahat sedikit, kemudian naik. Ya. Dan namanya duduk istirahat itu sedikit saja. Dan yang mengatakan, dia dibolehkan karena hajat, mereka katakan afdalnya dari sujud kedua langsung berdiri. Ya. Karena memang Nabi SAW melakukan duduk istirahat ini ketika beliau sudah tua. Dan badan beliau mulai gemuk, sulit langsung berdiri, maka beliau duduk istirahat sedikit. Ya. Jelas ya? Ibnu Al-Qayyim, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, mereka menganggap bahwa duduk istirahat ini tidak begitu tampak. Pendapat yang mengatakan dia disunnahkan. Ya. Tapi tampak dikatakan dia dibolehkan kalau apa? Diperlukan. Ya. Nah ini insyaallah tadi yang lebih tepat. Ya, kalau kita mencermati hadis yang menerangkan tentang duduk istirahat. Ya. Jadi sebagian masyarakat kita seakan-akan menyangka bahwa duduk istirahat itu adalah suatu hal yang harus. Jadi kalau dari sujud kedua dia harus duduk sedikit kemudian berdiri. Ya. Ini bukan keharusan ya. Hanya ada perbedaan apakah dia dianggap sunnah atau dia dibolehkan karena keperluan saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang duduk-duduk yang dilakukan di dalam salat. Baik, kaidah yang ke-20. Jadi itu semua 6 jenis duduk ya dalam salat. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-20. Kata penulis al-ishrun. Ya. Kaidah yang ke-20. Di arkanis salat. Pada rukun salat. Kata beliau arkanus salati 12. Ya. Rukun salat ada 12. Ada 12. Sini disebutkan 12 rukun salat ya. Sebagiannya ada yang menyebut bahwa rukun salat 14. Ya. Ini di mazhab Hambali ya. Bagiannya ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 12. Ya. Ini berkaitan dengan masalah cara menghitung. Kita akan terangkan. Arkanus salat, arkan jamak dari apa? Rukun. Rukun sesuatu itu adalah bagian yang terkuatnya, yang menyangga. Itu disebut rukun. Kalau di masjid ini, tiang-tiang yang menyangga ini, itu disebut apa? Rukun. Kata tiangnya dihilangkan, ya, maka akan jatuh apa? Bangunannya. Maka rukun ini dia adalah bagian dari sesuatu yang bagian dari ibadah yang merupakan tumpuan syahnya ibadah itu. Kapan rukunnya hilang, maka ibadahnya apa? Ibadahnya tidak syah. Ibadahnya tidak syah. Dan di sini penulis menyebutkan ada 12 rukun di dalam salat. Iya. Ada 12 rukun. 12 rukun yang diterangkan oleh penulis di sini, ini dipetik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Hadis yang paling pokok yang menjelaskan tentang rukun salat itu adalah hadis Abi Hurairah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kisah orang yang al-musi fi salatihi. Orang yang jelek di dalam melakukan salat. Abu Hurairah menuturkan di dalam hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun fa shalla. Lalu seorang lelaki masuk, kemudian dia salat. Tsumma ja'a fa sallama ala Rasulillah faradda salam. Ya. Kemudian orang ini datang lalu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Pergi kamu, ulangi salatmu, sungguhnya kamu tadi belum salat. Jadi orang ini tadi sudah masuk, dia sudah salat tadi. Gerak salat ini, yang gerakan salat, begitu datang kepada Nabi, Nabi katanya, kamu kembali, ulangi salat. Berarti tadi salat yang dia lakukan, salat yang apa? Salat yang tidak syah. Salat yang tidak syah. Karena itu disuruh ulangi oleh Nabi. Faraja ar-rajul fa shalla kama kana shalla. Maka orang ini pun kembali melakukan salat. Tapi salat yang dia lakukan seperti salat yang sebelumnya. Ya. Tsumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi lalu memberi salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam. Tsumma qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Nabi menjawab salamnya, kemudian beliau berkata, kembali kamu salat, kamu belum salat. Hatta fa'ala dzalika thalatha marrat. Hingga orang ini melakukannya 3 kali. Ya. 3 kali. Faqala rajul, maka setelah 3 kali ya, tidak benar-benar, tidak dianggap benar salatnya oleh Nabi. Orang ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, ma uhsinu ghaira hadza." Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya saya tidak pandai melakukan salat selain daripada ini. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Ya. Ini perhatikan orang ini, kali pertama dikatakan kembali, ulangi salatmu. Yang kedua, dia belum bertanya. Dia mau mencoba dahulu. Memberikan semangat ya. Ya, dan keadaan para sahabat. Ini keadaan mereka yang membuat mereka dijayakan. Karena punya semangat. Ya, dalam mengamalkan ilmu. Ya. Dan tidak gampang menyerah. Nah, seperti sebagian orang baru dapat rintangan sedikit, sudah keok masuk kotak. Jadi harus ada kesabaran. Nah, setelah itu, setelah 3 kali keliru, akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak pandai sholat kecuali seperti sholat ini. Maka ajarilah saya. Ya. Jadi minta diajari. Kalau begitu pengajaran Nabi di sini, ini pengajaran yang dengannya sholatnya harus benar dengan pengajaran Nabi. Ya, karena itu oleh para ulama dijadikan hadis ini sebagai salah satu dasar. Hadis yang menjelaskan rukun-rukun sholat. Memang benar, nah, seluruh rukun sholat diterangkan di dalam hadis ini. Tapi paling tidak dari hadis ini kita bisa ambil petikan hukum bahwa yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang membenarkan apa? Membenarkan sholatnya. Membenarkan sholatnya. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Ya, disebut berdiri, disebut takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Quran, yang membaca. Tsumma rka', kemudian ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tumaknina ruku. Perhatikan kata tumaknina. Tsumma rfa', kemudian bangkitlah. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu sempurna berdiri. Tsumma sujud, kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumaknina sujud. Tsumma rfa', kemudian bangkit lagi, yaitu dulu di antara 2 sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tumaknina duduk. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah itu pada seluruh salatmu. Dari hadis Abu Hurairah ya. Baik. Dari hadis Abu Hurairah ini, salah satu dasar kita bisa ada gambaran untuk membaca surah yang penulis di sini. Ada penulis arkanus shalah 12.
Itna asyar. Rukun salat ada 12. Yang pertama al-qiyam. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri. Dalilnya bahwa berdiri adalah rukun salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah kalian qanitin saat beribadah kepada Allah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janb." Salatlah kamu berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka salatlah duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Iya. Dan hadis Imran bin Husain ini juga menjelaskan makna rukunnya, bahwa rukun berdiri itu kalau punya apa? Punya kemampuan, dia mampu berdiri. Adapun kalau dia sakit atau dia tidak memungkinkan dia untuk berdiri, seperti dia di atas perahu, ya, kalau dia salat berdiri bisa tenggelam, terbalik perahunya, maka dia itu tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi syarat atau rukun yang pertama berdiri. Sekali lagi, berdiri harus diberi catatan. Berdiri kalau apa? Kalau mampu. Ya, berdiri kalau mampu. Iya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah tadi tentang orang yang jelek salatnya itu, awal kalinya Nabi berkata, "Idza qumta ila shalah," apabila kamu berdiri untuk salat. Langsung disyaratkan apa? Diterangkan rukun apa? Rukun berdiri. Menunjukkan bahwa dasarnya berdiri. Ya, di dalam melaksanakan salat itu. Baik, ini rukun yang pertama. Berdiri. Kemudian rukun yang kedua kata beliau, wa takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Itu takbir yang paling pertama dimulai dengannya salat. Seorang berkata Allah Akbar untuk memulai salatnya. Ini adalah rukun salat. Karena di dalam hadis orang yang jelek salatnya itu tadi, Nabi berkata, "La kunta ila salati fastaqbilil qiblah." Menghadaplah kiblat, takbir, kemudian takbirlah. Setelah itu tidak disebut lagi takbir yang lainnya, hanya satu saja disebut, takbiratul ihram saja. Menunjukkan bahwa ini merupakan apa? Rukun salat. Dan juga di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya, dan hadisnya disahihkan oleh banyak dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci. Pengharaman salat, yaitu salat pertanda dimulai dan diharamkan melakukan amalan selain amalan salat, pertandanya adalah dengan takbiratul ihram. Hanya disebut satu, takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalannya dia kembali seperti semula itu dengan dia melakukan salat. Iya. Jelas ya? Ini dalil rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Adapun takbir selain takbiratul ihram akan diterangkan nanti di kewajiban salat. Kata beliau, wa qiraatul Fatihah. Rukun yang ketiga membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Disebut tidak ada salat. Dan di dalam hadis orang yang jelek salatnya itu tadi, Nabi mengajarkan, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang Allah mudahkan bagimu dari Al-Quran. Kalimat apa yang Allah mudahkan bagimu dari Al-Quran ini global ya. Sebab dari Al-Quran kan banyak. Namun para ulama mengarahkan hadis ini kepada dua makna. Ada yang mengatakan bahwa ini tuntunan Nabi kepada orang yang tidak mempunyai hafalan. Ya. Orang yang membaca seadanya. Dari mengatakan bahwa yang dimaksudkan apa yang dimudahkan ini kalimat mujmal. Ya. Dan hadis Ubadah bin Samit ini menjelaskan apa makna yang dimudahkan itu dari Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah yang dimaksud. Ya. Maka membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun apa?
dari rukun salat. Iya. Tidak boleh ditinggalkan. Baik. Ini rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat ruku. Rukun yang keempat adalah ruku. Dan rukun dalilnya adalah hadits al-musyi salatunya tentang orang yang jelek salatnya tadi, al-musyi fi salati. Ya. Ruku. Kemudian rukun yang ke-5, ya. Kalau disebut ruku berarti kaifiat ruku, ya sesuai dengan kaifiat rukunya, dan Nabi menerangkan bagaimana kaifiat ruku itu. Iya. Kesimpulan kaifiat ruku, dia meletakkan tangannya di atas di atas lututnya, kemudian tangannya dikembangkan, dibuka. Ya. Telapak tangannya dibuka, jari jemarinya dibuka. Jelas ya? Jari jemarinya dibuka. Kemudian tangannya ini dibengkokkan sedikit. Ya. Kemudian punggungnya diluruskan. Posisi kepala tidak menunduk, tidak pula diangkat, pertengahan. Ya. Ini posisi ruku ya. Dan ruku adalah dari rukun salat. Kemudian rukun yang ke-5, warrafu minhu, dan mengangkat dari ruku. Ini disebut dengan apa? I'tidal. Ya. Setelah ruku dia i'tidal, berdiri lagi. Dan ini juga rukun. Ya. Ada di dalam hadis pengajaran Nabi mengajarkan orang yang jelek salatnya itu tadi. Kita sudah bacakan. Kemudian yang ke-6 wasujud, dan sujud. Ya. Dan sujud ini diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada ala sab'ati a'dhum. Nabi itu sujud di atas 7 apa? 7 anggota tubuh, di atas 7 tulang. Iya. Yaitu di atas wajahnya, dan Nabi menunjuk hidungnya, berarti dahi dan apa? Hidung. Kemudian di atas kedua tangan, di atas kedua lutut, dan di atas kedua kaki. Ya. Ini posisi sujud ya. Jadi kalau misalnya ada yang sujud dan kakinya terangkat ke atas, ya. Ini sujudnya syah atau tidak? Tidak syah. Ada biasa yang sujud gitu ya. Mungkin karena terlalu khusyuknya dia ke depan, ya, terangkat apa? Kakinya di belakang. Ya. Nah, ada yang sujud kadang dia lupa hidungnya menyentuh kemana? Ke bumi. Nah, ini juga termasuk kesalahan. Sebab Nabi menunjuk muka itu untuk dahi dan apa? Hidung semuanya. Iya. Baik. Kemudian rukun yang ke-7, wal julusu anhu. Ya. Afwan. Wal julusu baina sajadataini, dan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Setelah sujud dia bangkit, duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian yang ke-8. Ya, jadi sujudnya tentunya 2 kali ya. Cuma dihitung 1 saja di sini. Dihitung 1 saja oleh penulis. Kemudian yang ke-8, wa tuma'nina fi hadhil af'al, dan tuma'nina pada perbuatan-perbuatan itu tadi. Tuma'nina dalam berdiri, ya, dalam ruku, sujud, ya, tidak dia tuma'nina. Apa maksudnya tuma'nina? Ya. Nah, tuma'nina disyaratkan oleh Nabi. Apa kata beliau? Summarka hatta tatma'inna raki'an. Yang rukulah sampai kamu tuma'nina ruku. Bangkit juga sampai kamu tuma'nina berdiri. Sujud sampai tuma'nina sujud. Berdiri duduk di antara dua sujud sampai kamu tuma'nina duduk. Jadi disebut tuma'nina di situ. Yang dimaksud dengan tuma'nina, dia berdiam di atas gerakan walaupun sejenak. Walaupun sebentar. Ya. Jadi dia ruku, dia diam sebentar, itu sudah tuma'nina namanya. Dia diam sebentar, itu namanya apa? Tuma'nina. Dan kadar tuma'nina, ya, sebagian ulama mengukurnya dengan kadar bacaan yang dibaca. Jadi kalau dia ruku, dia tuma'ninanya sekadar membaca 1 kali dari bacaan apa? Bacaan rukunya. Apakah dia baca Subhana Rabbiyal Azim, atau dia baca Subhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh, ya. Atau dia membaca yang lainnya. Jelas ya?
Baik. Ini tumanina pada ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Karena itu dari kesalahan orang yang salat, baru saja dia sujud, baru saja dia ruku, belum lagi di posisi ruku dia sudah berdiri, baru naik. Sami Allahu liman hamidah. Belum lurus punggungnya, belum lurus punggungnya sudah sujud lagi. Allahu Akbar. Ini namanya tidak tumanina. Jelas ya? Dan ini meninggalkan rukun salat. Kalau hilang rukun salatnya, apa rukun salatnya? Batal salatnya. Ya, batal salatnya. Ini banyak kita saksikan ya. Banyak kita saksikan. Baik. Kemudian yang ke-9, wa tasyahhud al-akhir. Dan tasyahhud akhir. Yang ke-9, tasyahhud akhir. Tasyahhud akhir yang dimaksud adalah yang membaca tahiyatulillahi, as-salawat dan seterusnya. Itu yang dimaksud ya. Sampai apa? Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Baik. Sampai situ yang disebut dengan tasyahhud. Setelah itu namanya apa? Namanya salawat. Jadi ini tasyahhud akhir. Itu yang disebut kalau dikatakan tasyahhud akhir, itu yang dimaksud. Ya. Kemudian kata beliau wal julus lahu, dan duduk tasyahhud. Jadi beda tasyahhudnya dan beda apa? Duduknya. Beda duduknya. Duduknya rukun, membaca tasyahhudnya apa? Rukun juga. Membaca tasyahhudnya juga rukun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan tasyahhud, beliau seperti mengajarkan surah Al-Quran kepada para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwa tasyahhud ini dia adalah rukun salat, tidak boleh ditinggalkan. Nah, baik. Dan duduk tasyahhud ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa duduk tasyahhud akhir itu adalah rukun dari rukun salat. Baik, ini rukun yang keberapa? Yang ke-10. Yang ke-11, wa taslimatul ula. Rukun yang ke-11 dan salam yang pertama. Salam yang pertama. Ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertamanya ini yang rukun. Salam yang keduanya, apa hukumnya? Yang akan datang ya, penyebutan nanti. Diterangkan oleh penulis, dia hukumnya wajib. Tapi akan kita bahas, apakah betul dia wajib atau dia sunnah. Jelas ya? Di salam yang pertama itu yang rukun. Kenapa? Sebab Nabi hanya menyebut wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya dengan apa? Dengan salam. Dan dengan salam pertama itu sudah cukup disebut dengan kata apa? Kata taslim. Sudah menghalalkan. Kalau begitu, dia sudah mengangkat kewajiban. Sudah menyebabkan salat itu syah. Maka ini yang disebut rukun yang ke-11. Rukun yang ke-12 adalah wat tartib. Harus secara berurut. Ya. Harus secara berurut. Jangan dia sujud dulu. Setelah sujud baru dia berdiri. Ini tidak dibolehkan. Jelas ya, karena Nabi ketika mengajarkan salat kepada orang yang jelek salatnya itu tadi, ya, Nabi menggunakan kalimat summa. Ya, fakabbir summa, kemudian baca apa yang dimudahkan bagi dari Al-Quran, summa rka, ya, summa irfa, summa sujud, summa rfa. Ini kalimat summa, kemudian menunjukkan berurut. Ya. Jelas ya? Tidak boleh dirubah urutannya. Maka berurut ya, di dalam mengerjakan salat itu adalah rukun dari rukun salat. Nah, selesai sudah rukun-rukun salat. Ini 12 semuanya. Dan para ulama yang menghitungnya 14, yaitu dia masukkan duduk di antara dua sujud ada 2. Duduknya dan ketika akan berdiri untuk duduk. Jadi ketika akan berdiri untuk duduknya itu dia hitung. Demikian pula di rukuk, di i'tidal. Dihitung 2 di situ. Ada yang menghitung i'tidalnya dan dihitung juga berdiri untuk i'tidalnya. Berdiri untuk i'tidalnya. Jelas ya? Baik, ini sudah
Jadi 14 semuanya. Ya, tapi penulis tidak menyebutkan di sini karena umumnya kalau orang sudah i'tidal, berarti berdirinya sudah apa? Tercakup di dalamnya. Sudah tercakup di dalamnya. Namun di sini saya ingatkan supaya menjadi pelajaran saja. Pada sebagian orang ada yang kadang dia seakan-akan mau berdiri, ya. Walaupun belum sempurna berdiri, tapi ini sudah merupakan apa? Berdiri dari gerakan. Dan itu sudah berpindah apa? Berpindah ke rukun yang lain. Dan ini juga peringatan yang lain di pembahasan takbir. Karena pembahasan takbir itu takbir perpindahan namanya. Jadi kalau orang dari ruku, ya, dari berdiri ke ruku, dia takbir perpindahan, dari berdiri dia takbir, dia ruku. Jangan ruku dahulu baru dia takbir, itu namanya takbir untuk ruku. Jelas ya? Nah, ini dari kesalahan sebagian imam. Ya, alasan imamnya supaya saya tidak didahului sama makmum. Ya, alasannya bagus, maksudnya bagus, tapi dia melakukan apa? Kesalahan. Ini harusnya dia kompromikan. Kalau dia alasannya seperti itu, maka dia takbir sambil dia ruku, dia apa? Dia takbir. Demikian. Sambil dia ruku, dia takbir. Jadi jangan sampai dia takbir dahulu, Allahu Akbar, baru dia ruku dulu, setelah sempurna ruku, baru dia apa? Takbir. Ini sudah clear. Setelah dia tidak sudah berdiri, baru dia berkata apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini clear. Harusnya pada saat akan berdiri, dia barengi dengan apa? Membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, demikian. Ini perlu diingatkan karena ini termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang salah. Selesai sudah kaidah yang berapa? Kaidah yang ke-20. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-21. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Al-Hadiyatu wal-Ishrun. Kaidah yang ke-21. Ini tentang kewajiban-kewajiban salat. Tentang kewajiban-kewajiban salat. Kata beliau, wajibatus salati tis'atun. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 9. Kewajiban-kewajiban salat ada berapa? Ada 9. Iya. Nah, kita baca 9 ini. Sebelum saya baca kewajiban-kewajiban salat ini, saya perlu ingatkan apa perbedaan antara rukun dan apa? Rukun dan kewajiban. Ya. Rukun dan kewajiban itu kalau ditinggalkan dengan sengaja, itu membatalkan salat. Kalau dia tinggalkan karena lupa, maka dilihat. Kalau rukun, dia lupa misalnya mengerjakan rukun, ini tidak bisa digugurkan. Rukunnya harus dia datangkan. Harus dia datangkan. Dia sujud pertama. Setelah itu, langsung berdiri. Dia kira sujud kedua sudah. Jelasnya, dia lupa. Dia lupa berapa rukun di sini. Dari sujud pertama langsung berdiri. Lupa berapa rukun? 2. Duduk antara 2 sujud dan sujud apa? Sujud kedua. Maka di sini tidak boleh dikatakan, oh sujud sahwi saja. Tidak. Tapi dia harus kembali. Kembali duduk, kemudian sujud, lalu berdiri, melanjutkan. Dia harus mendatangkan rukun yang apa? Dia tinggalkan. Ya. Harus dia datangkan rukun yang dia tinggalkan. Nah, ini kalau rukun. Ya. Setelah dia datangkan rukun yang ditinggalkan di akhir salat, dia melakukan sujud sahwi. Tambah lagi dengan sujud sahwi. Berbeda dengan wajib. Ya. Kalau wajib dia tinggalkan, maka tidak perlu dia ulangi lagi. Dia hanya apa? Sujud sahwi nanti di akhir salat. Seperti misalnya seorang di rakaat kedua. Rakaat kedua harusnya dia duduk apa? Tasyahud awal, kan begitu. Tapi dia lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Rakaat ketiga, belum tasyahud pertama. Setelah berdiri baca Al-Fatihah baru dia ingat bahwa dia lupa apa? Tasyahud awal. Maka di sini dia tidak perlu balik lagi. Jelas ya? Dia tidak perlu balik lagi. Nanti dia sholat dan sebelum salam
apa? Dia sujud sahwi 2 kali, setelah itu selesai. Ya. Jadi perbedaannya kalau rukun dia tinggalkan karena lupa, maka rukunnya harus dia datangkan kemudian ditambah sujud sahwi. Ya. Kalau kewajiban, maka itu cukup dengan apa? Sujud sahwi sudah mencukupi. Cukup dengan sujud sahwi. Karena itu penting membedakan yang mana yang merupakan rukun dan yang mana yang merupakan apa? Merupakan kewajiban. Yang mana yang merupakan kewajiban. Iya. Baik. Kita beri wajibatus salati tis'atun. Kewajiban salat ada 9. Yang pertama at-takbiru ghairul ihram. Yang pertama adalah takbir selain dari apa? Takbiratul ihram. Di dalam salat ada 3 jenis takbir dalam salat. Takbir yang pertama takbiratul ihram. Jenis yang kedua dan takbir dalam salat adalah takbir perpindahan. Takbir perpindahan ini yang dimaksud oleh penulis ini. Dan takbir yang ketiga itu takbir untuk masbuk. Takbir untuk apa? Masbuk mengikuti gerakan imam. Sekarang datang seorang masbuk. Imamnya sedang rukuk. Maka masbuk yang ingin ikut imam yang rukuk ini, kewajiban yang pertama dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini rukun salatnya harus takbiratul ihram. Kemudian disunnahkan dia takbir lagi yang kedua untuk ikut gerakan apa? Gerakan rukun. Dia takbir lagi Allahu Akbar untuk ikut gerakan rukun. Nah, takbir yang kedua ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dia masuk di pembahasan sunnah-sunnah. Tapi yang dimaksud yang oleh penulis ini takbir perpindahan. Dari berdiri, bertakbir untuk ruku, dari ruku, takbir untuk apa? I'tidal, dari i'tidal, takbir lagi untuk sujud, dari sujud, takbir untuk duduk di antara 2 sujud, dari duduk di antara 2 sujud, takbir untuk sujud yang kedua, dari sujud yang kedua, takbir untuk berdiri ke rakaat berikutnya. Atau dari sujud yang kedua, takbir untuk duduk tasyahud. Jelas ya? Maka ini namanya takbir apa? Takbir intifal, perpindahan. Dan takbir perpindahan ini, dia dihitung dari kewajiban salat. Dihitung dari apa? Kewajiban salat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan takbir perpindahan ini tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah dinukil dalam sepotong riwayat pun boleh meninggalkan hal tersebut. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan umum, jika kabbara al-imam fakabbiru. Kalau imam bertakbir, hendaknya kalian ikut bertakbir. Iya. Jelas ya? Baik. Maka takbir perpindahan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kapan dia tinggalkan, nanti dia sujud sahwi kalau dia tinggalkan. Ya, dia sujud sahwi, tapi dari kewajiban. Baik, yang kedua dari kewajiban, wat tasmi'. Ya. Wat tasmi'. Dia membaca tasmi'. Ya. Yaitu, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Iya. Itu tasmi' yang dimaksud ya. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Kemudian buat tahmid di ruku dan tahmid pada ruku. Ya, maksudnya ketika bangkit dari ruku maksudnya, yaitu dia membaca Rabbana walakal alhamd. Kalimat alhamd itu disebut tahmid. Jadi tahmidnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu disebut apa? Tahmid. Disebut tahmid. Ya. Dan ini juga masuk di dalam kewajiban. Dia masuk di dalam kewajiban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tasbih dan tahmid ini. Maka dia terhitung kepada kewajiban. Hanya saja ucapan Sami Allahu liman hamidah
Ini berbeda, para ulama berbeda pendapat apakah dia ucapan untuk imam saja atau untuk imam dengan makmum. Ya. Ini dua pendapat. Nah, ada dua pendapat di kalangan ulama. Adapun ucapan Rabbana wa lakal hamdu ini diucapkan oleh imam dan diucapkan pula oleh siapa? Oleh makmum. Sampai situ aja Rabbana wa lakal hamdu ya, batas kewajibannya. Adapun bacaan zikir setelahnya, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi dan seterusnya, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Baik. Jadi ini batas kewajiban. Sudah dua ya diterangkan. Tasmi' dan tahmid. Kemudian yang keempat, wa tasbihu fi ruku'i was sujudi marratan. Bertasbih pada ruku dan sujud satu kali. Ya, bertasbih maksudnya pada ruku dia membaca Subhana Rabbi apa? Al-Azim. Subhana Rabbi Al-Azim. Yang pada sujud dia membaca Subhana Rabbi Al-A'la. Yang membaca Subhana Rabbi Al-A'la. Jadi membaca satu kali. Nah, jelas ya? Dia membaca satu kali. Yang antara dalil yang menunjukkan wajibnya ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi berkata ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan dia di rukuk kalian. Dan ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi berkata ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dia di sujud kalian. Yang ini diriwayatkan dari hadis bisa dihasankannya dari seluruh jalan-jalannya. Kalimat jadikan dia di rukuk kalian, jadikan dia di sujud kalian, ini perintah. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan membaca zikir di sujud dan di apa? Di rukuk. Bacaan sujud dan rukuk ada tiga. Ada tiga bacaan. Semuanya ada subhananya. Semuanya ada tasbihnya. Jelas ya? Boleh dibaca ini, subhana rabbiyal untuk rukuk, subhana rabbiyal azim. Boleh dibaca subuhun quddus, rabbul malaikati, apa? Warruh. Dan boleh dibaca subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli. Ini tiga bacaan. Dan bacaan ini dibaca selang-seling. Kadang ini, kadang itu. Jelasnya tidak boleh dibaca sekaligus. Sebab Nabi tidak pernah mengajarkannya sekaligus. Diajarkan satu-satu kepada para sahabat. Kalau di sujud ada tiga bacaan juga. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Bacaan yang kedua dan ketiga sama dengan bacaan ruku. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh dan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Jelas ya, semuanya ada penyebutan tasbih di situ, mana yang mengarah ke tasbih. Nah, karena itu penulis mengatakan membaca tasbih walaupun apa? Satu kali. Ini kewajiban. Baik, kemudian dari kewajiban yang kelima. Dan kewajiban salat. Wa su'alul maghfirah, dan memohon pengampunan. Memohon pengampunan. Yaitu dibaca Rabbighfirli antara dua duduk di antara dua sujud. Dibaca doa apa? Rabbighfirli. Ya, dan Nabi SAW membaca doa ini. Ya, dan hadis yang kuat Rabbighfirli diulangi oleh Nabi dua kali, boleh diulangi lebih daripada dua kali, tapi batasan paling minimalnya satu kali. Dibaca apa? Rabbighfirli. Jelas ya? Nah, ada doa yang lain. Ya, dimaklumi doanya agak panjang, yang lebih panjang dari ini. Tapi hadisnya terdapat perselisihan di kalangan para ulama di dalam masalah keabsahannya. Iya. Dan di situ ada seorang rawi yang mudallis, dia tidak bisa diterima maknanya. Katanya dihukumi lemah, itu lebih tepat. Karena itu di kebanyakan buku fikih hanya disebutkan apa? Permohonan pengampunan, hanya membaca Rabbighfirli. Baik. Kemudian kewajiban yang keenam, wa tasyahhudul awwal, dan tasyahhud pertama. Ya. Tasyahhud pertama. Ini kewajiban yang keberapa? Keenam. Kewajiban yang ketujuh,
wal julusu lahu, dan duduk untuknya. Jadi dua ya, membaca tasyahudnya dan duduk apa? Dan duduk tasyahudnya. Jadi dua. Ya. Membaca dan duduk tasyahudnya. Ya, ini dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lupa duduk tasyahud langsung berdiri, beliau tidak kembali lagi duduk. Tapi beliau melanjutkan salat dan beliau hanya menggantinya dengan sujud sahwi. Ini merupakan dia adalah kewajiban. Sebab yang diganti itu adalah dengan sujud sahwi itu sifatnya apa? Sifatnya hal yang wajib. Jelas ya? Hal yang wajib. Baik. Ini di antara dalilnya. Dan ada dalil yang lain disebutkan oleh para ulama. Ya, dan ini dari hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah ditinggalkan oleh beliau di kondisi beliau ini. Jelas ya? Jadi duduk tasyahudnya dan membaca tasyahud. Jadi kalau membaca tasyahudnya sampai wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sampai situ saja. Ya. Setelahnya itu namanya apa? Namanya salawat. Baik. Kemudian kewajiban yang ke-8 wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca salawat ini di mana? Di awal atau di akhir? Ya. Sebelum kita menguraikan di awal atau di akhir, pertama kita uraikan dulu, membaca salawat ini hukumnya wajib atau bukan? Ya. Di sini penulis rahimahullahu taala memasukkannya di pendapat wajib. Sebagian ulama fikih Hambaliyah menghitung salawat ini di rukun salat. Dalam pendapat yang ketiga dihitung sebagai sunnah salat, bukan wajib. Dan yang menganggapnya sebagai sunnah itu pendapat yang lebih kuat insyaallah. Ya. Karena para sahabat minta diajarkan, atau mereka bertanya bagaimana kami memberikan salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengajarkan salawat. Ya. Dan ini dari perbuatan, dari pengajaran, tidak memberikan makna wajib. Tidak memberikan makna wajib. Ya. Baik. Karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin beliau lebih condong bahwa salawat ini ya hanya masuk ke dalam hitungan sunnah. Ya. Walaupun dianggap dia wajib misalnya karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, ya. Maka dia tidak bisa sampai ke derajat rukun, hanya paling tinggi disebut wajib. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, salawat itu di pendapat kebanyakan ulama itu hanya di tasyahud terakhir. Hanya di tasyahud terakhir. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya memang di tempat-tempat tasyahud terakhir. Iya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama bahwa salawat hanya di tasyahud terakhir. Kemudian kewajiban yang ke-9, kata beliau wa taslimatut tsaniyah, dan salam yang kedua. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, ini hukumnya apa tadi? Hukumnya rukun. Salam yang kedua, ini hukumnya wajib menurut penulis. Tapi salam yang kedua ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Dan pendapat yang lebih kuatnya bahwa salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah salat dan hanya memberi salam sekali saja. Hanya memberi salam apa? Sekali saja. Beliau membaca assalamualaikum, selesai. Ya. Andai kata yang kedua wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Dan hadisnya kuat ya. Dan Nabi memberi salam hanya sekali saja. Itu hadisnya kuat. Ya. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa ada beberapa yang disebut oleh penulis dari kewajiban sholat itu harusnya dihitung di sunnah. Dihitungnya di mana? Di sunnah. Iya. Baik. Karena itu di sebagian pembahasan buku fikih yang lain disebutkan bahwa kewajiban sholat hanya 7 saja. Hanya 7 saja. Selesai sudah kita membahas di sini tentang kewajiban-kewajiban sholat. Baik, untuk pembahasan berikutnya sunnah-sunnah sholat kita akan lanjutkan insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.